Salam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Saya percaya bahwa semua kita yang ada pada saat ini semuanya ada di dalam sukacita, ada dalam damai sejahtera. Kesehatan daripada Tuhan itu terus boleh menjadi bagian kita. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu untuk membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, jadikan hati kami hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga itu boleh bertumbuh, berbuah, dan mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam Ulangan pasal ke-31 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini di bawah tema Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini, Musa sedang mempersiapkan seorang pemuda yaitu Yosua untuk melanjutkan kepemimpinannya membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya. Musa tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Ya. Kenapa? Saya tidak membahas itu sekarang, tetapi sekilas saya mau menyampaikan kenapa Musa tidak pernah sampai kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa membacakan nanti Bilangan pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Saya membacakannya demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini alasan mengapa Musa tidak pernah sampai kepada tanah perjanjian. Yang pertama kita harus tahu bahwa Musa ragu akan pertolongan Tuhan. Dikatakan di situ yaitu kamu tidak percaya kepadaku. Lalu yang kedua, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata jemaat, mata umatnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa Musa pernah bertengkar dengan umat Tuhan hanya gara-gara air, gitu ya. Hanya gara-gara air, maka bertengkarlah Musa dengan umat Tuhan, dan itu akan menjadi alasan akhirnya tidak sampai kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita tahu bahwa Yosua ini bisa jadi dia adalah orang yang ragu akan penyertaan Tuhan ketika Tuhan memilih dia melalui Musa, maka dia mulai meragukan dirinya, meragukan kepemimpinannya. Akhirnya Tuhan memakai Musa untuk membimbing dan menuntun dia supaya dia tetap tegar akan panggilannya untuk membawa umat Tuhan sampai kepada tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Allah bersama dengan kita. Itu artinya bahwa Tuhan inginkan bagi kita hal yang pertama, untuk meyakini akan penyertaan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga, di sini kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu enggak setengah-setengah. Mulai dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu akan menjadi bagian Musa dan umat Tuhan, dan juga bagi kita pada saat ini. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua lah dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan,
kita harus yakin akan penyertaan Tuhan. Penyertaannya itu sempurna, ya. Karena Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan memang inilah janji Tuhan dalam hidup kita. Ada beberapa kali dikatakan, Dialah yang tidak pernah membiarkan engkau, Dia yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dalam firman Tuhan ini ada 2 kali disampaikan demikian. Dan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya bahwa Allah tetap bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh karena itu, yakinlah akan penyertaan Tuhan. Situasi kondisi saat ini, biarlah itu membawa kita untuk teguh iman di dalam Yesus Kristus. Dan kita terus yakin akan penyertaannya. Hal yang kedua yang harus kita pahami, kalau Tuhan Allah bersama dengan kita, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar untuk menghadapi kesulitan situasi yang ada saat ini. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak takut dalam menghadapi keadaan apapun, ya. Karena Allah bersama dengan kita. Kita tidak perlu gentar menghadapi kondisi pergumulan hidup, badai hidup pada saat ini, karena Allah bersama dengan kita. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mengalami ketakutan, orang yang mengalami kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, itu akan menurunkan imun kita dan bisa membawa kita sakit. Di lain itu, orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegentaran yang berlebihan, itu artinya juga meragukan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, sedang dikuasai oleh keraguan, ya. Orang seperti ini adalah tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Padahal kita ini adalah dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi Kristus. Nah, kalau kita sendiri tidak kuat, kalau kita sendiri tidak memiliki pengharapan, bagaimana kita menjadi saksi bagi orang lain? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Allah bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Hal yang ketiga, ketika Tuhan Allah bersama dengan kita, maka hidup kita harus hidup di dalam ketaatan, ya. Kita harus mengekspresikan bahwa Allah itu adalah Allah yang bersama dengan kita, ya. Yosua, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, Yosua dia sangat yakin akan penyertaan Tuhan. Dia tidak takut dan tidak gentar sedikit pun, bahkan tidak tawar hati. Lalu dia juga hidup di dalam ketaatan, ya. Hidup di dalam ketaatan sehingga dia membawa bangsa ini sampai kepada tanah perjanjian. Dia melakukan semua apa yang diperintahkan kepada dia. Apa yang disampaikan kepada dia, dia lakukan hal demikian. Terbukti di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan di situ, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Ketika dia memerintahkan pasukan-pasukannya untuk berangkat dan berjalan menuju tanah Kanaan, itu artinya bahwa Yosua hidup di dalam ketaatan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita pun harus taat, ya. Buktikan bahwa Allah bersama dengan kita. Kita harus hidup di dalam ketaatan, di dalam mengiring Tuhan. Ada banyak hal perintah yang Tuhan sampaikan bagi kita. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Mari kita melakukan hidup di dalam kasih. Mari kita hidup di dalam kasih, ya. Mengampuni, mari kita mengampuni, ya. Apalagi
layani satu dengan yang lain. Mari kita melayani dengan hati yang tulus. Ya. Ada banyak perintah yang Tuhan sampaikan bagi kita. Menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Marilah kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada pada saat ini. Ya. Buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang taat dalam mengiring Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut. Tapi firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan kecut hatinya. Ya. Orang yang kecut hatinya, yang tawar hatinya, maka firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Ya. Tidak ada semangat di dalam diri kita. Tidak ada pengharapan di dalam diri kita. Akhirnya kita lemah. Akhirnya kita mengikuti dunia ini yang terombang-ambing. Oleh karena itu Bapak Ibu, iringlah Tuhan. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berjalanlah bersama dengan Dia. Karena firman Tuhan, Dia yang akan berjalan di depanmu. Ya. Dia yang akan menolong engkau. Dan Dia yang akan membimbing engkau. Sekali lagi saya membacakan dalam ayat yang ke-8 Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Gantikan kata engkau dengan nama kita pribadi. Ya, kita ulang sekali lagi nih Bapak Ibu, Ulangan 31 ayat ke-8. Kata engkau gantikan dengan nama sendiri. Seperti ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan menyertai berjalan di depan Sona, Dia sendiri akan menyertai Sona. Dia tidak akan membiarkan Sona dan tidak akan meninggalkan Sona. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Karena apabila kita kuat, apabila kita akan yakin penyertaan Tuhan, maka janjinya itu akan menjadi bagian kita. Yaitu keberhasilan, keberuntungan, itu boleh menjadi bagian kita. Yosua, ketika dia mentaati semua apa yang Tuhan perintahkan baginya, maka dia mendapatkan sukacita yang luar biasa. Bahkan dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya keberhasilan, kesuksesan, sukacita, damai sejahtera itu akan boleh menjadi bagian kita apabila kita yakin akan penyertaan Tuhan. Tidak perlu takut dan gentar menghadapi kondisi situasi saat ini, tapi teguhkanlah, kuatkanlah hatimu, ya. Dan mari kita buktikan lewat ketaatan kita dalam mengiring Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh membawa kami memahami bahkan penyertaan Tuhan itu tidak hanya sampai di sini saja, tapi penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Karena Tuhan Allah bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan yakinkan kami akan penyertaan Tuhan. Kuatkan kami supaya kami tidak takut dan gentar, tidak tawar hati dalam menghadapi situasi kondisi saat ini, dan bawa kami untuk hidup di dalam ketaatan untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.